Halo semuanya, halo para pendengar sekalian. Kembali lagi bersama saya Cherry. Selamat datang di Bincang-Bincang Santai KPPN Khusus Penerimaan. Pada sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kira-kira apa ya? Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penerimaan negara. Tapi sebelum masuk ke bincang-bincang kita kali ini, jangan lupa untuk terus follow dan subscribe sosial media KPPN Khusus Penerimaan agar para pendengar sekalian dapat mengikuti terus berita dan informasi mengenai keuangan negara, khususnya penerimaan negara. Baiklah, bergabung dengan kami saat ini salah satu pegawai OJT di KPPN Khusus Penerimaan yang akan membagikan dan memberikan ilmunya kepada kita tentang penerimaan negara. Selamat datang Putra, selamat bergabung bersama kami. Alangkah lebih baiknya Putra memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Putra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putra. Saat ini saya sedang melaksanakan OJT di KPPN Khusus Penerimaan di seksi rekonsiliasi. Kalau boleh tahu, seksi rekonsiliasi itu apa sih Putra? Jadi, di KPPN Khusus Penerimaan itu dibagi menjadi beberapa seksi atau subbagian. Yang pertama ada subbagian umum, kemudian ada seksi rekonsiliasi, yang ketiga ada seksi layanan dan pengelolaan teknologi informasi, yang keempat ada seksi verifikasi akuntansi dan analisis statistik, dan terakhir ada seksi pelaporan dan kepatuhan internal. Nah, yang menarik menurut saya itu adalah seksi rekon. Seksi ini tugasnya adalah melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan negara setiap harinya. Jadi, kita bandingin tuh catatan dari bank atau collecting agent terhadap catatan tax system kita. Sudah sesuai atau belum? Begitu. Berarti KPPN Khusus Penerimaan itu mengelola penerimaan negara ya? Iya, betul sekali. Tapi jangan salah, setiap penerimaan negara akan disetorkan oleh masyarakat ke kas negara yang ada di bank sentral melalui collecting agent. Jadi, tidak secara langsung ke kita. Berarti kalau masyarakat mau menyetorkan penerimaan negara tidak usah langsung datang ke KPPN Khusus Penerimaan ya? Oh, tentu tidak. Untuk penerimaan negara, kita memiliki suatu sistem yang namanya modul penerimaan negara G3 atau biasanya disebut dengan MPN G3. Nah, penerimaan negara ini akan dilakukan melalui sistem elektronik. Wah, di era digital seperti sekarang ini semuanya serba elektronik ya? Benar sekali. Sistem elektronik itu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi, membantu memudahkan kita mengawasi penerimaan negara dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan penerimaan negara. Sehingga saat ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2020, penerimaan negara disetorkan ke kas negara dengan sistem elektronik. Wah, keren sekali ya. Lalu kalau masyarakat ini ingin melakukan penyetoran penerimaan negara, harus kemana dong? Keren dong. Penyetoran penerimaan negara difasilitasi oleh pihak yang disebut dengan collecting agent. Collecting agent atau bisa disebut dengan CA terdiri dari bank persepsi, pos persepsi, dan lembaga persepsi lainnya. CA adalah bank umum, pos, dan atau lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji kelayakan yang ditentukan oleh kuasa pusat, sehingga mendapatkan izin untuk menerima setoran penerimaan negara. Nah, saya penasaran nih, untuk menjadi bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya ini gimana caranya sih Putra? Caranya adalah mengajukan permohonan dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan, kemudian memperoleh izin prinsip dari kuasa pusat, kemudian lulus SIT dan UAT yang diuji oleh kuasa pusat, dan terakhir adalah memperoleh penetapan dari kuasa pusat. Wah, berarti sudah terjamin dan terpercaya ya para collecting agent ini? Tentu saja, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban, maka collecting agent ini akan dikenakan sanksi dan denda. Nah, berarti kewajiban collecting agent ini apa aja sih Putra? Jadi, kewajiban CA yang pertama adalah menerima setoran penerimaan negara. Dalam melakukan kewajiban tersebut, CA tidak boleh pandang bulu. Maksudnya, kalau transaksi kecil atau bukan nasabahnya, maka harus tetap dilayani. Kalau ada nasabah yang rempong, juga harus dilayani dengan baik juga, dan tidak menakan biaya tambahan. Kedua, adalah melakukan pelimpahan penerimaan negara yang telah disetorkan oleh nasabah minimal 2 kali dalam 1 hari, yaitu maksimal pada pukul 9 WIB dan pukul 16.30 WIB. Oh, begitu ya Putra.
Berarti lumayan berat ya untuk menjadi collecting agent ini. Selain syaratnya yang susah, ditambah lagi adanya kewajiban yang harus dipenuhi, belum lagi kalau ada uang prestasi yang berujung denda. Pastinya berat sekali. Tapi apa ada keuntungan sih buat para collecting agent ini, Putra? Bank atau pos yang lulus menjadi CA berarti telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menerima setoran penerimaan negara. Tentunya, kepercayaan tersebut akan menaikkan reputasi dari bank pos tersebut. Yang kedua, CA tersebut dapat memberikan layanan tambahan yang dapat menarik konsumen baru maupun mempertahankan konsumen lama. Dengan semakin banyaknya jenis layanan yang disediakan oleh CA, akan menjadi poin tambah bagi kenyamanan konsumen CA tersebut. Kemudian, CA juga akan mendapat imbal jasa atas setiap transaksi penyetoran penerimaan negara yang dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang dimiliki oleh CA tersebut. Untuk besarannya diatur oleh KMK nomor 616 tahun 2020. Nah, contohnya nih, misal Yufan melakukan transaksi dengan range sampai Rp100.000, maka diberikan imbal jasa sebesar Rp2.000. Nah, untuk transaksi yang Rp100.001 sampai dengan Rp1 juta diberikan sebesar Rp3.000. Begitu pun seterusnya. Wah, lumayan juga ya keuntungannya berarti. Iya dong. Selain mendapat keuntungan, CA juga membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran penerimaan negara langsung ke kas negara. Putra, kita kembali lagi ya ke PMK 225. Saya penasaran nih, kan berdasarkan pasal 2 ayat 5 menyebutkan bahwa penyetoran penerimaan negara itu dilakukan melalui sistem elektronik. Sedangkan pada pasal 3 ayat 4 PMK 225 disebutkan bahwa layanan atau kanal pembayaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui over the counter atau teller, dan yang kedua menggunakan sistem elektronik. Nah, bagaimana sih maksud dari kedua pasal tersebut? Apakah penyetoran melalui teller itu bukan termasuk ke dalam sistem elektronik? Betul. Pasal 2 ayat 5 menyebutkan bahwa semua penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui sistem elektronik, baik melalui teller atau over the counter maupun melalui non-teller. Karena pada dasarnya kedua jenis layanan tersebut sama-sama menggunakan kode billing. Selanjutnya, kode billing tersebutlah yang dimaksud dengan melalui sistem elektronik. Jika dilihat dari alurnya, penyetor akan mengajukan permintaan untuk pembuatan kode billing pada billing terkait. Selanjutnya, penyetor menyampaikan kode billing kepada CA, dan nanti CA akan mengecek keabsahan data kode billing dengan data pada MPNG 3. Selanjutnya, CA akan menerbitkan kode bayar, sehingga penyetor dapat melakukan penyetoran penerimaan negara melalui kanal pembayaran yang diinginkan, baik teller maupun non-teller. Untuk sistem elektronik yang ada di pasal 3-4 ayat itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah pembayarannya melalui non-teller. Kalau begitu, layanan yang melalui non-teller ini apa aja sih? Ada cukup banyak sih, yaitu yang pertama anjuran tunai mandiri atau ATM, yang kedua internet banking, yang ketiga mobile banking, yang keempat overbooking, yang kelima itu electronic data capture atau EDC, terus ada dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan terakhir itu ada kartu kredit. Wah, canggih juga ya berarti sistem penerimaan negara sekarang. Karena cukup banyak, berarti masyarakat bisa memilih salah satu dari berbagai layanan tersebut, bukan? Iya, betul sekali. Masyarakat kita dapat memilih layanan yang tersedia. Wah, tentu masyarakat sama para pendengar sekalian nih kepengin tahu nih gimana caranya penyetoran penerimaan negara melalui berbagai layanan dan kanal pembayaran yang tadi. Bisa ditolong dijelaskan nggak sih Putra gimana caranya? Atau mungkin dikasih gambaran terlebih dahulu? Sebenarnya tahapan penyetoran penerimaan negara ini berbeda-beda ya, tergantung dari CA yang menyediakan layanan sih. Namun secara garis besar hampir sama. Contohnya, yang pertama itu tadi kalau salah ATM ya, anjuran tunai mandiri. Itu untuk prosesnya pertama kita masukin kartu debit dan ketik PIN Anda kayak biasa. Kemudian pilih menu. Yang pertama transaksi lainnya, kemudian penerimaan negara, dan lalu masukkan ID billing. Selanjutnya kita konfirmasi pembayaran dan cetak bukti penerimaan negaranya. Itu untuk yang ATM ya. Yang kedua itu internet banking. Yang pertama itu kita masukin user ID dan kata sandi internet bankingnya. Selanjutnya pilih menu pembayaran ke penerimaan negara, lalu lakukan pengisian data dan input kode billing dengan benar.
Selanjutnya cek data lalu klik kirim. Selesai. Yang ketiga ada Electronic Data Capture atau EDC. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama itu minta tolong ke petugas untuk melakukan penyetoran penerima negara. Nanti si petugas akan meminta ke kita kartu debit. Lalu kita beri kartu debitnya dan kita berikan kode billing kepada petugasnya. Terus kita masukin SPIN dan kita simpan bukti penerima negaranya. Yang keempat ada virtual account. Dari virtual account ini kita dapat menggunakan dua sarana ya. Pertama ada dari sarana internet banking atau maupun menggunakan ATM. Kalau dari internet banking kita masukin user ID dan kode sandi. Kalau dari menggunakan ATM itu kita masukin kartu debit dan input PIN-nya. Sesudah itu kita pilih menu virtual account, lalu input kode billing dengan benar. Lalu kita cek apakah data kita sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, klik kirim dan selesai. Wah, mudah ya ternyata tanpa harus keluar rumah atau bahkan tanpa mandi dulu atau bangun tidur pun bisa langsung melakukan penyetoran penerimaan negara. Bener nih, jenis layanan ini lebih mudah dan praktis karena kita dapat melakukan pembayaran lebih fleksibel dan banyak pilihannya. Misalnya nih, gue punya akun Tokopedia. Nah, gue bisa bayar lewat akun tersebut. Tapi teman gue lebih suka setor lewat ATM. Jadi dia pergi ke mesin ATM-nya sekalian nyari makan siang. Kalau teman gue yang lain orangnya kecanduan gadget Stadium 4. Jadi dia langsung tuh transfer lewat M-Banking. Selain mudah dan praktis, ada nggak sih keuntungan lainnya, Putra? Tentu ada dong, Cer. Tidak seperti teller. Jenis layanan atau kanal pembayaran ini buka 24 jam, 7 hari non-stop dalam seminggu. Kita bisa menyesuaikan kapan kita ingin melakukan pembayaran tanpa harus meluangkan waktu pergi ke teller. Dan masih harus mengantri ditambah jam kerja bank yang terbatas. Apalagi saat sedang masa pandemi seperti ini. Bisa tuh kita menghindari keramaian di luar rumah. Jadi, mencegah penyebaran virus COVID-19. Lalu, untuk keamanan nih. Karena semua transaksi dilakukan secara digital dan mengurangi cash holding yang memiliki risiko untuk hilang atau dicuri. Saat itu, dengan menggunakan pembayaran melalui non-teller dapat meminimalisir kesalahan input data akibat kelalaian teller. Saya jadi kepingin mencobanya nih. Tentu saja, silakan. Lalu kan sekarang kan era digital ya, tapi kenapa masih ada layanan teller sih? Bukannya layanan non-teller itu banyak keuntungannya bagi masyarakat, seperti lebih mudah, praktis, efisien, dan juga aman. Penyetoran penerima negara melalui teller masih tetap dipertahankan karena preferensi tiap orang-orang itu beda-beda ya. Ada yang suka nanas, ada yang suka papaya. Maka dari itu, pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi preferensi tersebut. Selain itu, seperti yang kita tahu, Indonesia ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, pembayaran secara teller dapat mengakomodasi wilayah-wilayah yang memiliki koneksi internet kurang baik. Juga saat ini, belum semua orang paham penggunaan alat digital ini. Jadi, ini juga memudahkan mereka yang belum paham betul teknologi digital. Wah, benar sekali ya, karena Indonesia itu luas dan penduduknya banyak, maka pemerintah harus bisa memfasilitasi semua itu. Benar sekali. Apa sih yang enggak buat masyarakat? Kita tidak bisa hanya melayani sebagian masyarakat saja. Melayani semua masyarakat sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pengelola keuangan negara, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN khusus penerimaan yang melayani penerima negara. Wah, sangat luar biasa ya perbincangan kita kali ini, dan tentunya sangat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Jadi dapat diambil kesimpulan nih bahwa semua penerimaan negara disetapkan melalui sistem elektronik dengan variasi layanan dan kanal pembayaran yang beragam. Karena fleksibilitas tersebut, maka masyarakat dapat memilih preferensinya masing-masing dalam melakukan penyetoran penerimaan negara. Mungkin Putra ada kalimat penutup? Penyetoran penerimaan negara semakin canggih. Walaupun di masa pandemi, namun kita dapat melakukan kewajiban kita negara. Tentunya dengan adanya kemudahan ini, mari kita tingkatkan penerimaan negara melalui penyetoran secara non-teller. Lebih mudah, lebih praktis, lebih aman. Ya kali, 2001 nggak makin non-teller. Terima kasih Putra telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih kepada para pendengar sekalian. Nantikan terus konten sosial media dari kami. Sampai jumpa lagi.